Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan malam kita edisi 27 November tahun 2025, Resort GKE Sampit. Jadi Bapak Ibu, kita malam hari ini diperhadapkan dengan kitab Daniel pasal 9 ayatnya yang pertama hingga ke-19. Saya harap Bapak Ibu saat ini mendengarkan renungan malam dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan izinkan saya hanya membacanya pada ayatnya yang ke-17 saja, demikian. Oleh sebab itu, dengarkanlah, ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu, yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Amin. Jadi renungan malam ini saya beri tema, yaitu doa pengakuan bukan tanda kelemahan. Jadi Bapak Ibu, sidang jemaat yang saya kasihi, kenapa saya berkata demikian? Kenapa saya memberi tema demikian? Karena doa pengakuan itu dianggap seringkali bentuk suatu kelemahan, celah bagi kita manusia. Tapi Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui bahwa doa pengakuan itu adalah bentuk pemulihan kita secara pribadi. Pemulihan bagaimana individu kita dan juga keluarga kita, gereja kita, dimanapun kita berada, kita mengakui dosa secara jujur. Dan itulah bentuk pemulihan itu bermula atau kita mulai. Jadi kadangkala secara konkretnya keluarga itu sendiri bisa pecah karena ego. Gereja itu sendiri bisa terpecah karena kepentingan pribadi. Dan kita, hati kita, pikiran kita, itu bisa dingin secara pribadi dan rohani. Karena kita jarang mengaku kekurangan dan keberdosaan kita. Jadi semuanya membutuhkan pengakuan jujur di hadapan Tuhan. Kita pun harus berdoa dengan dasar firman, agar doa itu tidak hanya menjadi suatu keluhan. Dan juga doa itu harus dilandaskan kerendahan hati yang harus dihidupkan kembali. Supaya firman Tuhan atau doa tadi juga tidak hanya menjadi suatu ritus yang formalitas atau hanya ritual belaka, tapi juga ekspresi kita bahwa kita rindu dengan Tuhan dan ingin lebih nyaman lagi dengan Tuhan. Dan doa pengakuan juga adalah bentuk bagaimana kita memohon demi kemuliaan Tuhan. Jadi, jalan pemulihan terbesar yang sudah dibukakan oleh Kristus itu adalah bentuk bagaimana Daniel memohon belas kasihan. Dan Tuhan menggenapinya. Dia menanggung dosa kita dan menjadi jalan kembali kepada Bapa. Itu adalah pemulihan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu bisa kita lihat bagaimana Daniel pasal yang ke-9 ini, dari ayat yang pertama hingga ke-19, dimulai dari Daniel yang membaca Alkitab, imannya yang bertumpu pada janji bukan situasi, dan juga sikapnya dalam berdoa itu merendah, berpuasa, dan mempersembahkan diri. Dan juga dalam isi doanya, ia jujur, ia berkomitmen, ia mengaku dosanya. Tidak ada pembenaran diri, tidak ada upaya mengalihkan kesalahan, dan juga tidak ada permainan kata. Jadi penting bagi kita melihat bagaimana sikap Daniel. Daniel seorang yang saleh, tetapi ia tetap berkata, kami, bukan mereka. Jadi dia tidak hanya mementingkan diri sendiri.
Ia pun memikirkan orang-orang yang ia kasihi. Dan ia mengakui bahwa Allah itu adil. Dan doa Daniel mencapai puncak sebuah permohonan, Bapak Ibu, di mana permohonan itu adalah bentuk ia meminta pemulihan demi kemuliaan Tuhan. Ia datang bukan sebagai orang yang layak, tapi juga kita bisa melihat bahwa ia hadir karena ingin dilayakkan oleh rahmat Tuhan. Ia memohon demi nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana doa pengakuan itu begitu besar kekuatannya. Bagaimana kita harus melihat firman itu sebagai landasan. Bagaimana kita bisa melihat doa itu tidak hanya mampu berdiri sendiri, tapi ada juga puasa, tapi juga ada kerendahan hati. Dan juga ia tidak menganggap berdoa itu adalah suatu beban. Dalam doanya pun ia melihat bahwa karakter Allah begitu tinggi, karakter Tuhan begitu tinggi. Dan juga dalam doa pengakuannya, ia seolah membuka diri, apa adanya, jujur, apa yang ia pikirkan, apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia katakan, apa yang berbeban berat dalam hatinya. Jadi jangan sampai kita sering menghakimi dunia karena kita lambat mengakui dosa kita sendiri. Jangan sampai kita memiliki kesombongan rohani. Jangan sampai kita memiliki kefasikan yang terselubung. Entah itu kita melakukan perselisihan, cinta dunia, pelayanan tanpa kasih, melakukan sesuatunya hanya mementingkan diri sendiri. Akuilah itu sebagai hal yang tidak berkenan. Dan kita berikan diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tahu kita semua sadar Bapak Ibu apa yang telah kita lakukan dalam dunia ini. Karena dalam Daniel pasal 9 ayat pertama hingga ke-19 ini menunjukkan bahwa doa pengakuan yang jujur, rendah hati, membuka pintu pemulihan besar dari Allah. Jadi sebenarnya Tuhan rindu memulihkan umatnya. Tuhan rindu melihat kita. Tuhan rindu melihat bagaimana lemahnya, rapuhnya kita, sehingga kita mendekatkan diri dan memohon kepadanya. Bukan hanya mengeluh, tapi juga merendahkan diri, memberi diri secara tulus dan ikhlas. Jadi Bapak Ibu, seperti yang tertulis dalam Yeremia, pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-12. Berdamailah dengan pikiran-pikiran yang sulit. Kamu ceritakan pada siapapun, Tuhan selalu siap mendengarkan setiap yang tak terucapkan. Jadi, berikanlah doa, pengakuan, dan jujurlah di hadapan Tuhan. Amin. Untuk renungan malam kita, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Allah Bapa, kami mengasihi Engkau, kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Kami percaya dalam setiap kurang lemahnya kami memiliki kesadaran bahwa kami harus kembali kepadamu. Berkati kami ya Bapa, dalam setiap hal-hal yang tidak berkenan kerap kali kami lakukan, secara sadar atau tidak sadar, menyakiti sesama kami, dan itu mengecewakan Engkau. Ampuni kami, dan kami pun berdoa bagi kehidupan kami secara pribadi, pekerjaan kami, pendidikan kami, keluarga kami, karir kami, pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, siapapun yang ada dalam kehidupan kami, sertai kami dan berkati kami ya Bapa. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam pertolongan-Mu saja, dalam pengasihan-Mu saja, dimanapun kami berada pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Shalom.